Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan model pembelajaran tipe Group Investigation. Sebelum itu, marilah kita buka dengan bacaan Bismillah supaya diskusi pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, perkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada Galuh Regita Islam, yang kedua Tazkiyatul Lailiyah, yang ketiga Irfan Abid Syaputra, yang keempat Malida Leli Setiati, dan yang kelima Abdullah Najib. Selanjutnya langsung saja ke penyampaian materi yang akan disampaikan oleh kami anggota kelompok 3. Pengertian Group Investigation. Model pembelajaran Group Investigation seringkali disebut sebagai metode pembelajaran kooperatif. Slavin 2005-215 mengemukakan bahwa kelas adalah sebuah tempat kreativitas kooperatif di mana guru dan murid membangun proses pembelajaran yang didasarkan pada perencanaan mutual dari berbagai pengalaman, kapasitas, dan kebutuhan mereka masing-masing. Group Investigation merupakan salah satu bentuk model pembelajaran kooperatif yang menekan pada partisipasi dan kreativitas siswa untuk mencari sendiri materi dan informasi pelajaran yang akan dipelajari. Melalui bahan-bahan yang tersedia seperti dari buku pelajaran atau siswa dapat mencari melalui internet dan lain sebagainya. Model Group Investigation dapat melatih siswa untuk menumbuhkan kemampuan berpikir mandiri. Keterlibatan siswa secara aktif dapat terlihat mulai dari tahap pertama sampai tahap akhir pembelajaran. Next. Sintaks atau langkah group investigation yang pertama yaitu tahap pengelompokan atau pemilihan topik. Guru memberikan kesempatan bagi siswa untuk memberi kontribusi apa yang akan mereka selidiki. Kelompok dibentuk berdasarkan heterogenitas. Yang kedua, tahap perencanaan kooperatif atau planning, yaitu kelompok akan membagi subtopik kepada seluruh anggota, kemudian membuat perencanaan dari masalah yang akan diteliti, bagaimana proses dan sumber apa yang akan dipakai. Yang ketiga, tahap penyelidikan, investigation, atau implementasi, yaitu siswa mengumpulkan, menganalisis, dan mengevaluasi informasi, membuat kesimpulan, dan mengaplikasikan bagian mereka ke dalam pengetahuan baru dalam mencapai solusi masalah kelompok. Yang keempat, tahap pengorganisasian, organizing, atau analisis dan sintesis, yaitu setiap kelompok mempersiapkan tugas akhir yang akan dipresentasikan di depan kelas. Yaitu yang selanjutnya yaitu tahap presentasi hasil final atau presenting, siswa mempresentasikan hasil kerjanya, kelompok lain tetap mengikuti. Dan yang terakhir yaitu tahap evaluasi atau evaluation, soal ulangan mencakup seluruh topik yang telah diselidiki dan dipresentasikan. Kelebihan dan kekurangan Group Investigation. Kelebihan: 1. Proses belajarnya dapat bekerja secara bebas. Kedua, memberi semangat untuk berinisiatif, kreatif, dan aktif. Ketiga, dapat belajar untuk memecahkan menangani suatu masalah. Keempat, belajar berkomunikasi baik dengan teman sendiri maupun guru. Kelima, belajar menghargai pendapat orang lain. Keenam, meningkatkan partisipasi dalam membuat suatu keputusan. Ketujuh, selalu berpikir tentang cara atau strategi yang digunakan, sehingga didapat suatu kesimpulan yang berlaku umum. Kedelapan, siswa berlatih untuk mempertanggungjawabkan jawaban yang diberikan. Kekurangan: yang pertama, sulitnya memberikan penilaian secara personal. Kedua, diskusi kelompok biasanya berjalan kurang efektif. Ketiga, tidak semua topik cocok dengan model pembelajaran Group Investigation, seperti topik yang mengharuskan siswa memahami makna suatu bahasa. Keempat, sedikit materi yang tersampaikan pada satu kali pertemuan. Next. Tujuan atau manfaat Group Investigation. Yang pertama, meningkatkan hasil belajar peserta didik. Kedua, meningkatkan hubungan antar kelompok. Ketiga, meningkatkan rasa percaya diri dan motivasi belajar.
Keempat, menumbuhkan realisasi kebutuhan peserta didik untuk belajar berpikir. Kelima, memadukan dan menerapkan pengetahuan dan keterampilan. Keenam, meningkatkan rasa perilaku dan kehadiran di kelas. Ketujuh, relatif murah karena tidak memerlukan biaya khusus untuk menerapkannya. Next. Contoh penerapan model pembelajaran group investigation. Berikut contoh penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe group investigation, yaitu contoh penerapan metode group investigation pada pokok bahasan pengolahan data dan penyajian data untuk siswa SMP. Langkah pembelajaran dibagi dalam 2 pertemuan. Yang pertama, langkah pertemuan pertama, yaitu pada tahap pendahuluan guru mengorganisasi siswa ke dalam kelompok. Guru juga menyampaikan pentingnya mempelajari materi yang akan dipelajari, serta menyampaikan tugas yang akan dilakukan tiap kelompok. Pada tahap berikutnya, dalam kegiatan inti, yaitu yang pertama, siswa mendiskusikan tentang cara penyajian data dalam tabel menggunakan tools dari data yang telah diperolehnya dengan bantuan LKS. Yang kedua, masing-masing kelompok diminta mempresentasikan hasil kerjanya dan kelompok lain boleh menanggapi. Yang ketiga, pada tahap penutup, guru membimbing siswa membuat kesimpulan serta diminta mempersiapkan diri dengan materi cara menentukan mean, median, dan modus dari data mereka untuk pertemuan berikutnya. Satu, pada tahap pendahuluan. A. Kembali siswa diminta berkelompok dan mempersiapkan data yang telah diperoleh sebelumnya. B. Dalam tahap kegiatan inti, maka dengan tuntunan LKS dan bimbingan guru, siswa menentukan mean, median, dan modus dari data yang diperolehnya tersebut. C. Setelah diperoleh hasil, maka tiap kelompok mempresentasikan pekerjaannya dan kelompok lain menanggapi. 2. Pada tahap penutup, A. Setelah cukup tanya jawab, guru memberikan kuis individual. B. Guru mencatat perkembangan siswa dari skor yang diperoleh saat kuis dan pada saat proses pembelajaran. C. Guru membimbing siswa membuat kesimpulan. D. Melakukan konfirmasi. E. Mengumumkan hasil kuis dan hasil kelompok. F. Pemberian penghargaan. Next. Kesimpulan, group investigation merupakan salah satu bentuk model pembelajaran komparatif yang menekankan pada partisipasi dan keaktifan siswa untuk mencari sendiri materi dan informasi pelajaran yang akan dipelajari melalui bahan-bahan yang tersedia, seperti dari buku pelajaran atau siswa dapat mencari melalui internet dan lain sebagainya. Bentuk model pembelajaran group investigation menekankan pada partisipasi dan keaktifan siswa untuk mencari sendiri materi pelajaran yang akan dipelajari melalui buku pelajaran atau internet. Tipe ini menuntut para siswa untuk memiliki kemampuan yang baik dalam berkomunikasi maupun dalam keterampilan proses kelompok. Model group investigation dapat melatih siswa untuk menumbuhkan kemampuan berpikir mandiri. Hasil belajar yang diperoleh dengan model pembelajaran komparatif tipe group investigation ini meliputi yang pertama, kognitif. Siswa dapat mengukur, mencacah, dan mencatat data dengan turus, serta dapat menentukan rata-rata, median, dan modus. 2. Psikomotorik. Siswa memperoleh keterampilan menyampaikan gagasan secara lisan dan tertulis. 3. Efektif. Siswa memperoleh pengalaman kerjasama, berbagi, gembira, disiplin, bertanggung jawab, jujur, menghargai hasil karya orang lain. Baik, inilah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada dari teman-teman yang ingin ditanyakan, silakan diketik di room chat. Baik, untuk pertanyaan kelompok kami membatasi 5 pertanyaan ya, Rek. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Vidyawati Ilmiah, yaitu apa saja prinsip-prinsip yang ada pada model pembelajaran group investigation. Dalam
pelaksanaan pembelajaran kooperatif tipe group investigation ini ada 5 prinsip yang dianut, yaitu yang pertama, belajar siswa aktif. Yaitu proses pembelajaran model kooperatif berpusat pada siswa, aktivitas belajar lebih dominan dilakukan siswa. Yang kedua, belajar kerjasama. Yaitu seluruh siswa terlibat secara aktif dalam kelompok untuk melakukan diskusi, memecahkan masalah, dan mengujinya secara bersama-sama, sehingga terbentuk pengetahuan baru dari hasil kerja mereka. Yang ketiga, pembelajaran partisipatorik, yaitu siswa belajar dengan melakukan sesuatu secara bersama-sama untuk menemukan dalam membangun pengetahuan yang menjadi tujuan pembelajaran. Contohnya pada saat kelompok memecahkan masalah dalam kelompok belajar, mereka melakukan percobaan, kemudian didiskusikan dengan kelompok belajar yang lain. Nah, pada saat diskusi, masing-masing kelompok itu mengemukakan hasil dari kerja kelompok, dan setiap kelompok juga diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya dan mengkritik pendapat kelompok lainnya. Yang keempat, reactive teaching, yaitu guru itu perlu menciptakan strategi yang tepat agar seluruh siswanya itu mempunyai motivasi belajar yang tinggi. Dan yang terakhir yaitu pembelajaran yang menyenangkan. Nah, di sini pembelajaran harus berjalan dalam suasana yang menyenangkan. Tidak ada lagi suasana yang menakutkan atau tertekan. Suasana belajar yang menyenangkan ini harus dimulai dari sikap guru di luar kelas maupun di dalam kelas. Jadi guru harus memiliki sikap yang ramah dengan tutur bahasa yang menyayangi siswa-siswanya. Bagaimana untuk Mbak Vidyawati, apakah bisa diterima atau ada tambahan dari teman-teman yang lain? Saya persilahkan. Iya, Mbak. Sudah. Terima kasih atas jawabannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Nandarianti. Perbedaan model konvensional dan model group investigation. Untuk perbedaannya, di sini model konvensional itu model dalam proses belajar mengajar yang menerapkan cara-cara terdahulu. Guru bertindak sebagai penyampai materi dan siswa hanya sebagai objek dalam pembelajaran. Sedangkan model kooperatif tipe group investigation dapat dipakai guru untuk menggabungkan kreativitas siswa baik secara perorangan maupun kelompok. Jadi intinya itu kalau konvensional berpusat pada guru, sedangkan kalau group investigation atau model pembelajaran kooperatif itu berpusat kepada siswanya, seperti itu. Bagaimana Mbak Nanda? Atau mungkin ada yang lain menambahi? Terima kasih atas jawabannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Mita Wahyustia. Apakah manfaat mengajar dengan jenis model pembelajaran investigasi kelompok? Seperti yang dipaparkan di PPT tadi, manfaat dari model group investigation ini dapat melatih siswa menerima pendapat orang lain, bekerja sama dengan teman yang berbeda latar belakangnya, membantu memudahkan menerima materi pelajaran, meningkatkan kemampuan berpikir dalam memecahkan masalah, dan meningkatkan keterampilan proses belajar siswa. Bagaimana Mbak Mita? Siap, paham Mbak. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan Adila. Apa saja model pembelajaran yang dapat digunakan? Sebutkan jenis-jenis model pembelajarannya. Model pembelajaran kooperatif group investigation merupakan pembelajaran kooperatif yang melibatkan kelompok kecil di mana siswa bekerja menggunakan model pembelajaran berbasis masalah, problem-based learning, model pembelajaran kooperatif, cooperative learning, model pembelajaran berbasis proyek, project-based learning, model pembelajaran kontekstual, contextual teaching, model pembelajaran inquiry. Bagaimana Mbak Adila atau ada yang mau menambahi? Baik, terima kasih Mbak Galuh atas jawabannya.
Saya akan mencoba menjawab pertanyaan Hervin. Ingin bertanya, bagaimana cara mengatasi jika model pembelajaran group investigation tidak berjalan dengan maksimal? Jika tidak berjalan dengan maksimal, berarti ada yang salah dalam melakukan langkah-langkah sintaksnya. Maka dari itu lebih baik untuk dipelajari lagi dan dimaksimalkan sebagai guru. Kita harus bisa meningkatkan atau me-hype kelas tersebut. Kalau masih tidak bisa, lebih baik menggunakan metode pembelajaran yang lain. Bagaimana? Apakah ada tambahan atau sanggahan? Terima kasih ya Mbak Galuh atas jawabannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.